Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update spesial Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, edisi Minggu 17 Agustus 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Dan informasi dari Kabupaten Luwu di mana dari Kelurahan Lamasi ke Belopa, perjuangan orang tua tempuh 2 jam demi melihat anak menjadi paskibra. Untuk melengkapi informasi kita di sore hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Sauki dari Kabupaten Luwu. Selamat sore rekan Sauki. Ya, selamat sore rekan Tio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, untuk melengkapi informasi kita di sore hari ini, bagaimana kemudian suasana di lapangan Andi Jema saat upacara kenaikan bendera di lapangan Andi Jema berlangsung? Silakan. Ya, terima kasih. Tadi upacara bendera untuk memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 berlangsung di lapangan Adi Jema, Kota Belopa. Upacara dimulai mungkin sekitar pukul 9 waktu setempat dan Bupati Luwu Patahudin bertindak sebagai inspektur upacara, sementara komandan upacara diambil alih oleh Kasat Reskrim Polres Luwu AKP Jody Dharma, dan terlihat juga Wakil Bupati Luwu Muhammad Devi Bijakwawindu, Ketua DPRD Ahmad Ghazali beserta Unsur Forkopimda dan Kepala OPD yang hadir sebagai peserta upacara. Selain itu juga tampak beberapa orang tua siswi yang bertugas menjadi paskibra di tahun 2025 ini. Begitu kan, Pio? Berarti untuk momen hari ini yang spesial juga di Kabupaten Luwu, ada kehadiran tamu-tamu VIP atau pejabat tokoh penting siapa saja? Ya, selain Ketua DPRD, Mas Ghazali juga tadi hadir tamu undangan lainnya seperti Legiun Veteran yang hadir untuk menjadi peserta upacara. Selain itu juga diundang beberapa atlet-atlet yang sebelumnya mendapat prestasi emas di ajang karate di Jepang. Selain itu juga ada beberapa perwakilan para petani, karena tadi di momentum perayaan HUT ke-80 RI, Bupati Luwu Patahudin juga menyerahkan bantuan bibit pertanian itu sekitar 4,1 miliar. Rinciannya sekitar 28.000 lebih bibit kakao, 15.000 bibit kopi, 11.000 lebih bibit pala, 13.000 bibit durian, 8.000 lebih bibit alpukat, dan 10.000 kilogram padi dan 980 kilogram bibit jagung. Begitu kan, Bu? Berarti ada pemberian hadiah juga atau juga apresiasi bagi masyarakat dalam hal ini pada momen spesial juga di Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Rekan Sauki, mengenai jumlah anggota Paskibra yang bertugas mengibarkan bendera di upacara hari ini, total ada berapa orang? Ya, untuk total Paskibra yang ada di Kabupaten Luwu berjumlah 73 orang. Mereka dilatih untuk tahun ini oleh tim kepolisian dari Polres Luwu. Pelatihannya itu dimulai sekitar awal Agustus di tanggal 1. Mereka mendapatkan asrama di Kota Belopa dan setiap harinya sekitar 10 jam dari jam 7 pagi hingga jam 7 sore mereka melakukan latihan seperti baris berbaris. Selain itu juga diberikan arahan-arahan untuk penguatan mental mereka, begitu kan, Pion? Bagaimana kemudian komentar atau juga mungkin pernyataan apresiasi yang disampaikan oleh Bupati Luwu atau juga mungkin koordinator pelatih Paskibra di Luwu sendiri kepada mereka-mereka yang sudah melaksanakan tugas dengan baik di pagi tadi? Ya, berhasil kami temui tadi koordinator pelatih AKP Saripudin sekaligus Kasat Lantas Polres Luwu tentu memberikan apresiasi sekaligus rasa bangga karena melihat anak didiknya berhasil melaksanakan atau mengibarkan bendera merah putih di detik proklamasi di jam 9 tadi. Ia berharap euforia ini tidak berlebihan karena sebentar sekitar pukul 5 sore masih ada kegiatan lain, ini penurunan bendera merah putih di lapangan di Jema, Kota Belopa, begitu kan, Pak?
Baik, menyoal headline kita di sore hari ini, rekan Sauki dapat disampaikan kemudian bagaimana cerita lebih detailnya atau juga perjalanan dari salah seorang orang tua siswa yang juga menjadi bagian dari Paskibra LUU hari ini. Silakan. Ya, pada saat momen 73 Paskibra berhasil mengibarkan bendera merah putih di lapangan Rejema Kota Belopa, para Paskibra langsung ditemui oleh para orang tuanya di samping tribun lapangan. Kami menemui beberapa orang tua siswa yang tentunya bangga dan haru melihat anaknya bisa menjadi anggota Paskibra LUU di tahun 2025 ini. Terlihat pelukan-pelukan dari orang tua, dan kami juga menemui tadi salah satu orang tua, MZ ini. Dia berasal dari Kelurahan Lamasi, lokasinya berada di utara Kabupaten Luwu, melewati Kota Palopo. Barangkali jaraknya itu sekitar 83 km untuk bisa sampai di Kota Belopa. Saat kami temui, MZ ini memang mempersiapkan dirinya dengan sang istri untuk hadir di lapangan di Jema untuk melihat putra keduanya yang bertugas sebagai Paskibra LUU tahun 2025. Mereka bersiap itu sekitar pukul 5 setelah sholat subuh, kemudian melakukan perjalanan ke Kota Belopa. Begitu rekan Pio. Oke, dan berdasarkan hasil liputan Anda, rekan Sauki, apakah hanya Pak Saini saja yang merupakan orang tua yang datang jauh-jauh untuk menemui anaknya di hari ini, atau juga mungkin ada kisah menarik lainnya? Ya, secara rinci memang tidak kami temukan, namun karena perwakilan dari 73 ketua Paskibra yang tersebar dari Sekabupaten Luwu Raya, Sekabupaten Luwu, terlihat juga beberapa orang tua siswa yang memang jauh-jauh hari mempersiapkan dirinya untuk hadir di lapangan Jema untuk menyaksikan putra-putrinya sebagai anggota Paskibra di momen perayaan HUT ke-80 hari ini. Selain Pak Saini, ada puluhan orang tua beserta keluarga yang hadir memang untuk melihat bagaimana prosesi pengibaran bendera merah putih, merekam anak-anak mereka yang bertugas di Paskibra tahun ini. Begitu kan, Pio? Baik, terakhir rekan Sauki dapat disampaikan bagaimana kemudian amanat yang dititipkan oleh Bupati Luwu dalam momen perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini. Ya, selain penyerahan bibit kakao dan apresiasi kepada atlet-atlet yang berprestasi di Kabupaten Luwu sebelumnya, Pak Tahudin juga tadi sempat menemui secara langsung para legiun veteran yang hadir sebagai peserta upacara dan menyampaikan terima kasih karena perjuangannya menjadi semangat juga untuk mereka sebagai pemimpin untuk meneruskan generasi penerus ke depan, memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan estafet pembangunan yang ada di Kabupaten Luwu. Begitu rekan Pio. Oke. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Sauki, atas informasi yang juga menarik perhatian kita bagaimana kemudian orang tua yang harus menempuh perjalanan selama 2 jam untuk hanya melihat sang anak menjadi pasukan pengibar bendera di Kabupaten Luwu. Selamat kembali bertugas rekan Sauki. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita dari hasil liputan rekan Sauki, juga pernyataan dari orang tua sang Paskibra LUU yakni M. Saini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Mana ya, mana?
Lapor pengibaran sang merah putih. Siap. Majukan. Yang satu sarul apa semua duit mana? Sarul mana sarul? Mana ya mana? Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata. Gerak. Lapor pengibaran sang merah putih. Siap. Majukan.
satu Sarul apa semua duit mana? Sarul, mana Sarul? Mana ya mana? Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Gerak! Lapor pengibaran Sang Merah Putih. Siap. Majukan. Dari mana ini Pak? Dari Lamasi. Dari Lamasi? Iya. Jam berapa tadi ke sini? Kalau saya subuh kesini tadi. Sudah subuh, jam 5? Ya, Jam 5. Ini datang sama siapa Pak? sama istri. Sama istri? Iya. Pilih anak apa, Dit? Iya. Anak siapa namanya Pak? Abdul Fattah Halif, Ini anak keberapa Pak? anak kedua. Anak kedua. Bagaimana tadi melihat anaknya Pak bawa bendera? Alhamdulillah dengan sangat bangga. Iya. Sudah ketemu tadi sama anaknya Pak? Sudah. Apa tadi disampaikan ke anaknya Pak? Selamat ucapan syukur saja. Iya. Alhamdulillah. Ini anak keberapa Pak? Anak kedua. Anak kedua. Oke. Siapa namanya Pak? Abdul Fattah Halif, Nama tak? M Zaini, MZ ini umur? umur 50 berapa ya? 54. Dari Lamasi, desa apa Pak? Desa Kelurahan Lamasi. Bruno Lamasi. Oh, oke. Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.